Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, hiduplah seorang pemuda bernama Dedi. Sejak kecil, Dedi sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Ayahnya, seorang buruh pabrik, meninggal dunia saat Dedi masih berusia 10 tahun, meninggalkan ibunya yang bekerja keras sebagai penjual nasi goreng keliling. Keluarga mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan, dan Dedi tahu, sejak kecil, bahwa hanya melalui kerja keras dan ketekunanlah dia bisa mengubah nasib. Ketika remaja, Dedi merasa dirinya tidak punya banyak pilihan selain membantu ibunya berjualan. Pagi-pagi sekali, dia sudah mengangkat gerobak dan berkeliling dengan sepeda tua, menawarkan nasi goreng yang dimasak oleh ibunya. Namun, Dedi tidak ingin hidup selamanya bergantung pada usaha ibunya. Dia ingin menjadi lebih, mengubah keadaan, dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibunya. Namun, mimpi-mimpi itu rasanya jauh sekali, terhalang oleh kenyataan pahit yang mengikatnya. Suatu sore, saat Dedi sedang beristirahat di pinggir jalan setelah berkeliling dengan sepeda, seorang pedagang tahu keliling lewat di depannya. Pedagang itu membawa gerobak sederhana yang penuh dengan tahu goreng, dibungkus dengan daun pisang. Wajahnya yang kusut dan tubuh yang lelah menunjukkan bahwa hidupnya penuh dengan perjuangan. Dedi, yang sedang mencari cara untuk mengembangkan usaha keluarganya, tiba-tiba terinspirasi. Kenapa tidak jual tahu saja? Pikirnya dalam hati. Tahu goreng adalah makanan yang sederhana, tapi sangat digemari oleh banyak orang. Harganya terjangkau, dan hampir setiap orang bisa menikmatinya. Dedi memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dengan sisa tabungan yang ia kumpulkan selama beberapa bulan, ia membeli peralatan sederhana untuk memulai usaha tahu goreng keliling. Ia membeli gerobak, minyak goreng, dan beberapa bahan baku tahu. Semuanya ia lakukan dengan penuh harapan, meskipun ia tahu itu adalah langkah yang sangat besar dan berisiko. Pada hari pertama berjualan, Dedi merasa gugup. Ia tidak tahu apakah orang-orang akan membeli dagangannya. Ia hanya memiliki sedikit modal dan tidak ada jaminan kesuksesan. Namun, ia tetap berjalan dengan gerobaknya, keliling dari satu gang ke gang lainnya, menawarkan tahu goreng yang masih panas. Kecewa dan lelah, itulah yang pertama kali ia rasakan. Banyak yang hanya lewat begitu saja. Beberapa orang bahkan hanya melirik tanpa berhenti. Mungkin ini bukan jalan yang benar, pikirnya. Namun, ada satu hal yang Dedi yakini. Jika ia berhenti mencoba, maka ia akan terus terjebak dalam kesulitan yang sama. Hari demi hari, usaha tahu goreng keliling Dedi berjalan begitu-begitu saja. Ia mendapatkan sedikit pembeli, tapi keuntungan yang didapat tak banyak. Suatu hari, Dedi bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sudah cukup tua, yang menyarankan agar ia mencoba menambahkan variasi pada jualannya. Coba tambahkan sambal atau saus kacang, biar rasanya lebih unik, kata ibu itu. Dedi yang tidak tahu harus berbuat apa, mengikuti saran itu. Ia membeli beberapa bahan untuk membuat sambal, lalu menambahkan ke dalam dagangannya. Ternyata, saran itu membawa dampak yang besar. Pembeli mulai datang, dan tahu goreng yang ia jual semakin laris. Ia merasa ada secercah harapan yang datang kembali. Meskipun belum menjadi kaya, setidaknya kini ia bisa sedikit bernapas lega. Namun, perjuangan Dedi belum berakhir. Sebagai seorang pemula, ia masih menghadapi banyak rintangan. Salah satunya adalah cuaca yang tak menentu. Di musim hujan, dagangannya seringkali sepi pembeli. Dalam hati, Dedi merasakan kekhawatiran. Bagaimana kalau usaha ini tidak berjalan lama? Pikirnya. Keberhasilan kecil yang ia raih membuat Dedi semakin termotivasi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mempersiapkan tahu goreng yang akan dijual. Tak jarang, ia harus begadang semalaman untuk mempersiapkan semuanya. Namun, meskipun rasa lelah tak kunjung hilang, Dedi selalu mengingat pesan ibunya. Selalu ada harapan di balik setiap perjuangan. Hari-hari berlalu, dan usaha Dedi semakin berkembang. Kini, ia tidak hanya menjual tahu goreng dengan sambal, tetapi juga menambahkan varian baru seperti tahu isi dan tahu gejrot. Semakin banyak orang yang tertarik dengan dagangannya, dan ia merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Namun, ada satu hal yang Dedi selalu ingat, ia tidak boleh terlena. Setiap hari adalah tantangan baru, dan setiap langkahnya harus dilalui dengan tekad yang kuat. Di balik setiap tawa dan kebahagiaan yang datang, Dedi masih sering merasa kesepian. Ia tidak bisa berbagi perjalanan hidupnya dengan siapapun.
Ibunya yang sudah menua, meskipun selalu mendukungnya, tidak bisa lagi memberi banyak saran atau bantuan. Dedi merasa ada banyak hal yang ingin ia capai, tetapi kadang-kadang, rasa lelah dan putus asa datang menghampiri. Namun, Dedi tidak menyerah. Ia terus berjuang, bahkan ketika angin kehidupan terasa kencang menghantam. Karena di balik perjuangannya yang penuh keringat dan air mata, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya di depan sana. Pada suatu pagi yang cerah, Dedi memutuskan untuk membawa gerobaknya ke pasar yang lebih besar, berharap bisa menjual lebih banyak. Dengan tekad bulat, ia melangkah lebih jauh dari sebelumnya, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Pagi itu, Dedi merasa penuh harapan. Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, dan untuk pertama kalinya ia membawa gerobaknya ke pasar yang lebih besar. Pasar ini lebih ramai, lebih banyak orang, dan, menurut rumor, lebih banyak peluang. Dedi tahu ini adalah langkah besar dalam hidupnya, langkah yang bisa mengubah segalanya. Namun, di balik semangatnya, ada keraguan yang menggerogoti hatinya. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tak diterima di pasar ini? Pikirnya. Ia mulai menyusuri jalan-jalan pasar yang sibuk, mencari tempat yang strategis untuk berjualan. Tiba-tiba, seorang pedagang tua yang sudah lama berdagang tahu di pasar itu menghampirinya. "Nak, kamu baru di sini, ya? Jangan pikir pasar ini bisa memberi semua yang kamu mau. Persaingannya berat," kata pedagang itu dengan suara kasar. Dedi merasa sedikit terkejut, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Saya hanya ingin mencoba," jawabnya singkat. Namun, pedagang itu menggelengkan kepala, seolah meragukan kemampuannya. "Kalau kamu mau bertahan di sini, kamu harus siap dengan banyak tantangan. Pasar ini tak hanya menguji keberanian, tapi juga keberuntungan." Kata-kata pedagang tua itu menyelinap ke dalam pikirannya. Namun, Dedi tidak ingin menyerah begitu saja. Ia menata gerobaknya dan mulai berjualan. Seperti biasa, ia menjual tahu goreng yang renyah dengan sambal pedas dan tahu gejrot yang sudah menjadi favorit. Pembeli mulai berdatangan, namun tak sebanyak yang ia harapkan. Ada begitu banyak pedagang tahu lain di pasar itu, dan masing-masing tampaknya sudah memiliki pelanggan tetap. Hari demi hari, Dedi berjuang keras. Ia bangun pagi-pagi sekali, berangkat lebih awal ke pasar, dan pulang larut malam dengan rasa lelah yang menyeluruh. Namun, meskipun sudah bekerja keras, hasil yang ia dapatkan terasa tidak sebanding dengan usaha yang ia keluarkan. Pendapatan hariannya kadang hanya cukup untuk menutup biaya bahan baku, sementara untuk biaya lainnya, ia harus berhemat ekstra. Pada suatu malam, saat Dedi sedang duduk di rumah, memikirkan nasibnya, ibunya menghampirinya. "Dedi, aku tahu kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kamu harus tahu, hidup itu tidak selalu mudah. Kadang kita harus menerima kenyataan, meski itu berat," kata ibunya dengan suara lembut, namun penuh arti. Dedi terdiam. Ia tahu ibunya sedang khawatir. "Tapi Bu, aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku ingin mengubah hidup kita. Aku ingin kita tidak lagi hidup dalam keterbatasan," jawab Dedi dengan mata yang penuh semangat. Namun, di balik tekadnya yang besar, ia merasakan beban yang semakin berat. Setiap malam, ia selalu terjaga, memikirkan bagaimana cara membuat usaha ini lebih berkembang. Hari-hari berlalu dan Dedi mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Satu persatu, pedagang tahu lainnya mulai menawarkan harga yang lebih murah, dan kualitas produk mereka juga semakin baik. Dedi merasa terdesak. Ia tidak hanya harus bersaing dengan pedagang lain, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Rasa takut akan kegagalan semakin menghantuinya. Suatu pagi yang cerah, ketika Dedi sedang mempersiapkan dagangannya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang pelanggan yang sudah cukup lama membeli tahu goreng Dedi datang menghampirinya dengan ekspresi kecewa. "Mas, tahu gorengnya kok sekarang kurang enak? Rasa sambalnya berubah, dan tahunya juga kurang renyah," kata pelanggan itu sambil menggelengkan kepala. Dedi merasa terpukul, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Tunggu sebentar, Pak. Saya akan cek kembali," jawab Dedi sambil bergegas memeriksa tahu goreng yang ia buat. Setelah mengecek semua bahan dan proses pembuatannya, ia sadar bahwa mungkin ia sedikit ceroboh dalam menyiapkan bahan sambal yang kali ini agak lebih pedas dari biasanya. Ia pun segera meminta maaf kepada pelanggan itu. Pelanggan itu hanya mengangguk, tetapi sebelum pergi, ia menambahkan, "Kamu harus hati-hati, Mas. Kalau kualitas produk turun, pelanggan bisa pergi ke tempat lain." Kalimat itu menyentak hati Dedi. Ia tahu,
Jika ia terus terjebak dalam masalah kualitas dan tidak segera bangkit, ia akan kehilangan pelanggan, dan lebih buruk lagi, usaha ini akan berakhir begitu saja. Dedi pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa semakin cemas. Di satu sisi, ia merasa kelelahan karena harus terus berusaha keras hanya untuk bertahan. Di sisi lain, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Aku harus menemukan cara agar bisa lebih baik lagi. Aku harus menemukan celah, sesuatu yang bisa membedakan usahaku dari yang lain, pikirnya sambil merenung. Malam itu, Dedi memutuskan untuk mencari inspirasi. Ia berkeliling, berbicara dengan beberapa pengusaha lain yang lebih berpengalaman, dan bertanya tentang strategi mereka. Banyak yang memberinya saran berharga, dari cara mengelola bahan baku dengan lebih efisien, hingga bagaimana memperkenalkan produk dengan cara yang lebih menarik. Namun, ada satu saran yang sangat menggugah hatinya. Kalau kamu ingin bertahan lama, kamu tidak hanya harus jualan, tetapi kamu harus jadi bagian dari komunitas. Bangun hubungan dengan pelanggan, bukan hanya sekadar transaksi, kata seorang pengusaha yang sudah lama berjualan di pasar itu. Kata-kata itu seperti sebuah pencerahan bagi Dedi. Ia sadar bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada penjualan, tanpa memperhatikan hubungan dengan pelanggan. Keesokan harinya, Dedi mulai mengubah pendekatannya. Alih-alih hanya menawarkan tahu goreng dan tahu gejrot, ia mulai berbincang lebih akrab dengan pelanggan. Ia mulai mengenali wajah-wajah yang sering datang, menanyakan kabar mereka, bahkan memberikan sedikit diskon kepada pelanggan setia. Perlahan, pelanggan mulai merasa lebih dihargai. Kepercayaan mereka pun mulai tumbuh. Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan masih datang bertubi-tubi. Usaha tahu goreng Dedi masih berada di ujung tanduk. Ia harus terus berinovasi dan berjuang. Rintangan yang datang membuatnya semakin tahu bahwa dunia usaha bukan hanya tentang keberuntungan semata, tetapi tentang bagaimana bertahan di tengah kerasnya persaingan. Dengan tekad yang semakin kuat, Dedi kembali melangkah maju, membawa harapan baru. Kini, ia tidak hanya berjualan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi harapan baru bagi ibunya dan bagi dirinya sendiri. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, namun Dedi sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Dedi sudah melewati banyak ujian berat, tapi kali ini, ia merasa ada yang berbeda. Pasar mulai memperhatikannya. Pelanggan setia yang dulu datang secara sporadis kini semakin banyak, dan mereka datang kembali berkat rasa persahabatan yang telah ia bangun. Di setiap senyuman yang ia terima, Dedi merasa lebih kuat, lebih bersemangat. Namun, meskipun ada tanda-tanda positif, tantangan terbesar masih menanti. Suatu sore, saat Dedi sedang beristirahat setelah berkeliling dengan gerobaknya, ia didatangi oleh seorang pria bertubuh tinggi dan berbadan tegap. Pria itu mengenakan pakaian rapi, jauh berbeda dari pedagang lainnya yang biasa ditemui Dedi. "Mas, saya dengar kamu menjual tahu goreng yang enak," kata pria itu dengan senyum ramah. Dedi merasa sedikit ragu. "Iya, Pak. Tapi, saya hanya pedagang kecil-kecilan, gak ada yang istimewa," jawabnya dengan rendah hati. Pria itu menggelengkan kepala. "Kamu salah. Ada yang istimewa dari cara kamu berjualan, cara kamu berinteraksi dengan pelanggan, dan kualitas produkmu. Saya melihat potensi besar di sini." Dedi merasa terkejut. Tidak menyangka ada orang yang melihat usahanya dengan begitu positif. "Terima kasih, Pak. Tapi saya masih banyak kekurangan," jawab Dedi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengusaha yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis kuliner. Ia mengatakan bahwa ia tertarik untuk bekerja sama dengan Dedi, membantu mengembangkan usahanya, dan membuka peluang agar usaha tahu goreng Dedi bisa dikenal lebih luas. "Bagaimana kalau kita membuka cabang di beberapa tempat? Kamu punya potensi, tapi kamu membutuhkan bantuan untuk melangkah lebih jauh," katanya. Dedi terdiam. Tawaran itu datang begitu mendalam, seperti sebuah mimpi yang sulit dipercaya. Namun, meskipun ia merasa terhormat, Dedi juga merasakan keraguan yang luar biasa. Ia takut jika kesempatan itu hanya akan menjadi beban. "Apakah saya siap?" pikirnya. "Apakah saya bisa mempertahankan kualitas dan integritas usaha ini jika saya terlibat dalam bisnis besar?" Di malam hari, saat Dedi duduk bersama ibunya, ia menceritakan semua yang terjadi. Ibunya hanya tersenyum dan berkata, "Dedi, setiap langkah dalam hidup ini memang tidak mudah. Tapi kamu harus ingat, jika kamu tidak berani melangkah, maka kamu tidak akan tahu seberapa jauh kamu bisa pergi. Kamu sudah berjuang begitu keras. Jangan biarkan ketakutan menghalangi impianmu." Kata-kata ibunya itu memberi Dedi kekuatan.
Ia tahu, meskipun takut dan ragu, ini adalah peluang yang tidak datang setiap hari. Dengan penuh keyakinan, Dedi akhirnya menerima tawaran pria itu. Mereka pun mulai merencanakan ekspansi usaha tahu gorengnya. Proses itu tidaklah mudah. Dedi harus menghadapi berbagai tantangan baru, seperti pengelolaan sumber daya yang lebih besar, pelatihan karyawan, dan yang paling penting, menjaga kualitas produk agar tetap konsisten. Dengan bimbingan pria tersebut, Dedi belajar banyak hal baru tentang dunia bisnis yang lebih besar, tentang pemasaran, tentang manajemen, dan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Namun, meskipun Dedi merasa semakin berkembang, ia juga harus menghadapi kenyataan pahit. Beberapa pesaing lama yang sudah lebih dulu berbisnis merasa terancam dengan kehadiran Dedi di pasar yang lebih luas. Mereka mulai menyebarkan gosip bahwa usaha Dedi hanya berhasil karena bantuan orang lain dan tidak akan bertahan lama. Bahkan ada yang mencoba menurunkan kualitas bahan baku Dedi dengan harga yang lebih murah, berharap pelanggan berpaling dari usaha tahu gorengnya. Dedi merasa bingung dan kecewa. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa usahanya terancam oleh hal-hal yang di luar kendalinya. Namun, sekali lagi, ia tidak bisa membiarkan segala perjuangan yang telah ia lalui sia-sia. Ia memutuskan untuk tetap fokus pada tujuannya dan berusaha meningkatkan kualitas usaha, bukan hanya sekadar mengikuti persaingan yang kotor. Dedi kembali mengingat kata-kata ibunya, yang selalu mengajarkannya untuk menjaga integritas dan tidak tergoda dengan cara-cara yang salah. Dedi pun melakukan inovasi besar pada produk dan usahanya. Ia mulai menciptakan menu baru yang unik dan lebih bervariasi, memperkenalkan produk-produk lokal yang lebih sehat, dan bahkan mulai menggunakan bahan-bahan organik untuk menarik konsumen yang peduli dengan kesehatan. Ia juga mengadakan program-program loyalitas bagi pelanggan setia, serta memperkenalkan konsep pengemasan yang lebih ramah lingkungan. Tidak butuh waktu lama, usaha tahu goreng Dedi mulai dikenal lebih luas. Cabang-cabang baru dibuka, dan pelanggan dari berbagai daerah mulai datang mencicipi tahu goreng yang tidak hanya enak, tetapi juga berkualitas. Kualitas produk dan cara Dedi berbisnis mulai mendapat apresiasi yang lebih besar. Semua keraguan yang dulu menghantuinya kini mulai hilang, digantikan dengan rasa bangga atas apa yang telah ia capai. Suatu hari, saat Dedi sedang duduk di kantornya, seorang jurnalis lokal datang untuk mewawancarainya. "Mas Dedi, bagaimana Anda bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang? Apa yang membuat Anda bisa bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan yang begitu ketat?" Dedi tersenyum, mengenang perjalanan panjang yang telah ia tempuh. "Saya selalu ingat satu hal, dalam setiap perjalanan, ada dua pilihan. Kita bisa menyerah dan menyerah pada keadaan, atau kita bisa terus berjuang meskipun segala hal terasa sulit. Saya memilih untuk berjuang. Saya memilih untuk terus memperbaiki diri dan usaha saya. Kesuksesan itu bukan datang dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk terus mencoba, bahkan saat segala sesuatunya tampak tidak pasti." Wawancara itu menjadi viral di media sosial, dan cerita Dedi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tidak hanya sebagai kisah tentang keberhasilan seorang pengusaha, tetapi juga sebagai pelajaran tentang bagaimana pentingnya berjuang meski dalam kondisi yang sangat sulit. Dedi menjadi simbol bahwa siapapun yang memiliki tekad kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Kini, usaha tahu goreng Dedi tidak hanya dikenal di kota kecil tempat ia memulai, tetapi telah menjadi merek yang terkenal di seluruh negeri. Dari usaha kecil yang dijalankan dengan penuh cinta dan harapan, Dedi berhasil meraih kesuksesan yang luar biasa. Ia tidak hanya sukses dalam dunia bisnis, tetapi juga berhasil membuktikan kepada dunia bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, segala rintangan bisa dihadapi. Dedi akhirnya menemukan kebahagiaan yang ia impikan. Usahanya kini tidak hanya memberi keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif bagi banyak orang, mulai dari karyawan yang diberi pekerjaan, hingga pelanggan yang merasa terinspirasi oleh perjuangannya. Di tengah semua kesuksesan itu, Dedi tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Ia selalu ingat bahwa keliling jual tahu bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi tentang bagaimana menjaga integritas, berbagi dengan orang lain, dan terus berjuang tanpa menyerah.